nama Bapak Muhammad Jailani, alamat di India kedua. Ini dari sebagian anak-anak, ada yang sudah kenal? Siapa? Jailani ya. Abdul Binafa ya? Binafa. Alif Novelia di Andika. Dia Andika Pratiwi. Mana rumahnya dia? Kalau Abdullah tadi? C. B. Wailani. Mana rumahnya Wailani? Oh. Nabila Amelia. Mana rumahnya? D. Ketan ya? Sama-sama tadi. Iya. Nadia Iktiana. Mana rumahnya? Gede juga. Paket ya. Puisi. Nanti biar ibu siapa biasanya? Ini. Satu jawabnya, jadi enggak ini. Bu Nini, nanti biar Bu Nini yang jelasin masalah pidato ya. Puisi. Apa itu arti dari puisi? Kenalin. Bisa jadi Abdullah lebih melengkapi. Bisa jadi Nabila. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra, utamanya ya. Jadi karya. Puisi adalah karya sastra yang merupakan ungkapan pikiran, perasaan, pengalaman seorang penyair yang dituangkan melalui bahasa. Ada kalau di seni rupa seorang pelukis itu menuangkan imajinasi, pengalaman itu melalui lukisan atau seni gambar. Tapi kalau seorang penyair puisi itu mereka mengungkapkan melalui bahasa. Terus apa sih manfaatnya puisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak manfaat puisi? Apa Melani? Hah? Menghibur? Kurang tepat. Ini aja contoh kecil dalam sehari-hari kita. Puisi. Puisi itu pasti setiap hari kita mendengar. Apa? Ada yang tahu nggak? Lagu itu biasanya berawal dari syair puisi. Karena di situ ada susunan-susunan yang membentuk menjadi sebuah puisi. Kalau biasanya lagu yang sangat kental adalah biasanya lagu dari, mungkin ada yang tahu ya, Ebit G.Ade. Ada yang tahu? Ebit G.Ade, Ayah, kabar dari lupa. Nah, itu biasanya mereka menggunakan puisi yang dilakukan.
Terus puisi ada dua jenis, puisi lama dan puisi yang sekarang. Siapa yang bisa jelasin puisi yang lama? Contoh puisi. Yang tahu? Pantun. Pantun termasuk dalam puisi karena mereka menggunakan sajak AAA, ABAD. Sama puisi pun ada juga yang menggunakan sajak. Ada yang bergaya bebas, puisi modern. Lalu unsur pembentuk puisi. Di IAS ada ya. Unsur struktur lahir puisi atau bisa disebut juga unsur tipografi. Bisa disebut juga unsur tipografi. Adalah unsur fisik struktur lahir meliputi tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa, figuratif, majas, serta rima. Apa sih tipografi itu? Wujud visual. Jadi puisi. Nah, dilihat aja di halaman berapa ya? Di halaman 23. Di halaman 23. Ada ya, di halaman 23 ya. Unsur tipografi adalah cara teks ditampilkan dalam bentuk visual, pemilihan huruf, ukuran, spasi letak dan penataan baris titik. Jadi biasanya puisi itu ada bait satu dia agak ke depan, bait kedua agak masuk ke dalam. Ada ya? Pernah lihat ya? Lalu diksi. Yang nomor 2, diksi. Diksi itu sama aja dengan pemilihan kata. Contoh, kata berjuang bisa diganti dengan berusaha. Terus lagi. Lagi ya. Lelah, capek bisa diganti lelah. Jadi seolah-olah lebih terdramatisir, memberikan kesan yang lebih mendalam. Kan ada puisi lelahmu rasa terobati, misalnya dalam contoh penggalan puisi. Kan kurang nyaman didengar kalau capekmu terasa tidak terobati, itu kurang. Dari segi rasanya kurang. Lalu yang ketiga, imaji. Apa sih imaji? Ada yang tahu nggak? Bisa jadi hayalan, susunan kata bisa termasuk dalam diksi. Imaji adalah kemampuan kata-kata membangkitkan gambaran atau pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu apa? Apa? Ada yang tahu? Indrawi itu lebih tepatnya pengalaman yang kita rasakan melalui panca indera kita, tangan, mulut, mata. Di dalam pikiran pembaca, jadi penyampaian apa pengalaman kita melalui panca indera kita
kita bisa sampaikan kepada pendengar puisi atau pembaca puisi ya. Contoh imaji visual ya. Imaji visual dalam arti kata pengalaman yang pernah dirasakan melalui mata ya. Imaji visual. Langit merah juga membara di ufuk. Itu menggambarkan apa? Bisa jadi pengalaman melihat apa? Merah juga biasanya terjadi senja sore. Jadi penyair memberikan makna bahwasannya menyampaikan dia pernah melihat langit senja juga. Senja juga itu langit juga yang di waktu sore hari. Lalu yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang melukiskan hal nyata, dapat dilihat, diraba atau dirasakan lewat indera. Hampir mirip-mirip ya. Imaji dengan kata konkret. Ada nggak di KKS? Ada ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa itu kata konkret? Ada? Kata konkret itu menggambarkan apa objeknya. Nah, kalau imaji tadi itu alat indera kita. Kata konkret itu yang kita lihat. Objeknya apa? Pantai, gunung, air, langit. Jadi berlawanannya ya. Kalau imaji tadi indera kita yang kita pakai. Aku nggak dipengeluaran belajar film Ya udah dilumpur. Nanti tetap ada sampel satu yang buat dibacain. Ini dua puisi Mel. tahu yang terakhir tuh Enggak apa-apa.
Ya